Subuh. Sebentar ya Bu ya, kita periksa. Oh iya ini Bu, ini sudah berhasil ya Bu ya, sudah persalinan. Peridium Ibu sudah menonjol, kepala sudah membuka. Ibu sudah ada keinginan untuk menerang. Sebentar ya Bu ya, kita siapkan alat. Bapak, tolong kondisikan. Capek lah Bu Bidan. Ibunya ya Bu ya. Aduh, apa tadi Pak? Tarik nafas Ibu. Istighfar, benar. Sakit banget. Capek lah Bu Bidan. Ya, kita periksa dalam dulu. Kita bersihkan sedikit ya Bu ya. Kita periksa dalam. Maaf Ibu. Kita periksa. Ibu maaf, saya masukkan jari ya Bu ya. Kita periksa dalam. Sakit lah Bu Bidan. Capek lah Bu Bidan. Ini Ibu persikaan sudah lengkap ya Bu ya. Jadi kita akan masuk ke tahap persalinan. Jadi nanti kalau Ibu ada kontraksi, mules, Ibu sudah boleh untuk mengedan. Bapak akan ikutin ibunya ya Pak ya untuk mengedan. Duduk ibunya, tolong kondisikan. Ibu juga boleh kita mau sendiri ya. Assalamualaikum Bu Bidan. Sabar Ibu, istighfar. Ibu, kalau tidak ada kontraksi, Ibu jangan mengedan ya Bu ya. Nanti takut perineumnya robek. Sabar Sakit Ibu. mana Bu Bidan? Sabar Ibu. Dia mak rancak ke dukun Wak tadi ya Mak. Sabar Ibu. Sabar. Istighfar Ibu. Astagfirullah. Bau siram mak dukun tu dari mana Bu mana Ibu kok? Astagfirullah Ibu. Ini kepala bayinya udah ke nampak Bu, 5-6 cm depan Ibu lupa. Ibu saya akan tahan perineumnya Ibu ya, biar tidak robek. Mari Ibu. Istighfar. Langkah awal dalam asfiksia. Kalian tahu asfiksia? Ini, ada yang ini asfiksia. Nama cantiknya. Pada apa? Kurang tepat ya. Asfiksia itu tidak bisanya bayi menafas secara spontan dan teratur setelah lahir. Jadi kita harus melakukan yang namanya penanganan awal dalam asfiksia. Nah, penanganan awal dalam asfiksia ini harus dilakukan dalam 30 detik. Jadi bidan harus apa dek? Bidan ya. Bidan 30 detik pertama kita hangatkan. Karena posisinya biasanya bayi yang asfiksia itu dia rentan terkena hipotermi. Hipotermi itu namanya apa Kak? Kurangnya Suhunya di Suhunya bawah rendah. normal. Normal kita suhu 36,5. Jadi nanti kalau di bawah 36,5 berarti bayinya ditakutkan hipotermi. Jadi kita harus hangatkan. Kalau tidak menangis itu berarti jalan nafasnya kita perbaiki. Kita hangatkan, kita posisikan dengan cara meletakkan nih kain yang digulung di antara tepuk sama punggung bayi. Bayi itu agak hadap ke atas dengan dagunya terangkat. Hangatkan, posisikan, kita bebaskan jalan nafas. Bebaskan jalan nafasnya pakai yang namanya diri. Bebaskan jalan nafas, biasanya bayi asfiksia itu ada lendir di mulut atau di hidungnya. Jadi kita hisap pakai diri, hisap, keluarkan, lalu baru kita keringkan. Harusnya tadi kalau bayi lahir normal, kita harus segera keringkan biar bayinya tidak hipotermi. Karena kan bayi lahir itu kan penuh cairan ya. Jadi ditakutkan dengan cara itu maka bayi ini hipotermi, maka kita keringkan. Karena tadi asfiksia, maka lakukan langkah awal dulu asfiksia baru kita keringkan. Kita keringkan itu dengan cara harus dengan digosok-gosok. Kita beri rangsangan agar bayinya nangis. Digosok-gosok, nangis. Kalau belum juga menangis, kita lakukan langkah awal dalam VTP. Ventilasi tekanan positif. VTP yang basah harus kita ganti dengan kain yang lebih kering ini. Nah, melakukan VTP ini wajah bayi
dengan kain agar bayinya lagi tidak boleh hipotermi. Jadi tidak boleh hipotermi. Selanjutnya kita ukur. Kalau bayinya masih megap-megap itu kayak dia itu susah dalam bernapas. Bayinya megap-megap, kita ukur di umbilikalnya. Bisa. Pernapasan bayi itu normal. Bayi baru lahir 40 sampai 60 kali per menit. Nah, sedangkan kalau kita periksa per 10 detik dikali 6 sampai 10 menit, kalau kurang dari 40 kali dalam per menit, maka kita mengukur yang namanya VTP. Berarti tekanan positif. Caranya kita bungkus bayinya dengan kain, ini tetap terbuka, dada bayi terbuka, dan wajah bayi terbuka, gunanya untuk peka. Dada ini terbuka untuk melihat apakah VTP kita berhasil atau tidak. Sedangkan kalau untuk wajahnya, biasanya kan bayi yang tidak bernafas, bayi yang tidak yang asfixia itu wajahnya itu dicat, jadi harus kita buka. Awalnya itu kita taruh yang namanya ventilator ini di harus menutupi seluruh dagu, mulut, sama hidung bayi. Kita lakukan VTP dengan memukul C tangannya. Lakukan VTP percobaan sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, kita evaluasi, tapi ini tidak boleh lepas. Tidak boleh lepas, kita evaluasi apakah dadanya mengembang atau tidak. Kalau dadanya tidak mengembang, itu berarti kita bisa jadi salah dalam menempatkan alatnya, atau bisa jadi masih ada lendir di hidung bayi tersebut. Jika masih ada lendir, kita bisa bersihkan lagi menggunakan kaca basah. Menggunakan kaca. Setelah itu baru melakukan VTP. VTP pertama sebanyak 20 kali dalam 30 detik. Harus pasti ada ya 20 kali dalam 30 detik, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Caranya itu kita melakukan metode penghitungan dengan metode 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, dan itu kita bilangnya tidak boleh cepat dan tidak boleh lambat juga. Harus pas 20 kali dalam 30 detik. Jika tidak berhasil melakukan VTP pertama, gimana? Bayinya masih belum nangis, gimana dong? Dicubit, gimana dong? Jika belum berhasil, berarti kita lanjut VTP kedua. Nah, kita harus beritahukan kepada keluarga pasien, bayinya asfixia, kita siap duduk, kita beri tahu suami atau ibunya bahwa bayinya asfixia.